Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikita Anastasia Dita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai biografi Ibnu Miskawayh. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Beliau lahir pada tahun 320 Hijriyah atau 932 Masehi di Rai dan meninggal di Isfahan pada tanggal 9 Safar tahun 412 Hijriyah atau 11 Februari 1030 Masehi. Perihal kemajusiaannya sebelum Islam banyak dipersoalkan. Misalnya, ada pendapat bahwa ia adalah Majusi lalu memeluk Islam, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa neneknya lah yang Majusi kemudian memeluk Islam. Artinya, Ibnu Miskawayh sendiri lahir dalam keluarga Islam, sebagaimana terlihat dari nama bapaknya, Muhammad. Ibnu Miskawayh hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwayhi, yaitu pada tahun 320 sampai 450 Hijriyah atau 932 sampai 450 Masehi, yang sebagian besar pemukanya bermazhab Syiah. Ibnu Miskawayh terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Di samping itu, ia juga seorang dokter, moralis, penyair, ahli bahasa, serta banyak mempelajari kimia. Ia belajar sejarah, terutama Tarikh al-Tabari, yaitu sejarah yang ditulis at-Tabari pada Abu Bakar Ahmad bin Kamil al-Khadi pada tahun 350 Hijriyah atau 950 Masehi. Sementara filsafat, ia pelajari melalui guru yang bernama Ibnu Khamar, seorang musafir atau juru tafsir kenamaan karya-karya Aristoteles. Abu At-Tayyib Ar-Razi adalah gurunya di bidang kimia. Dalam bidang pekerjaan, tercatat bahwa pekerjaan utama Ibnu Miskawayh adalah bendaharawan, sekretaris, pustakawan, dan pendidik anak pada pemuka dinasti Buwayhi. Karya-karya Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh terkenal sebagai pemikir muslim yang produktif. Ia telah menghasilkan banyak karya tulis, tetapi hanya sebagian kecil yang sekarang masih ada. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawayh. Pertama, teori ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Miskawayh adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ada tanpa diadakan, dan adanya tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Kalau dilihat sekilas, pemikiran Ibnu Miskawayh ini sama dengan pemikiran Al-Kindi. Hal ini tampak bahwa Tuhan menurut Ibnu Miskawayh adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan dapat dikenal dengan posisi negatif dan tidak bisa dikenal dengan posisi positif. Karena melakukan posisi positif berarti menyamakan Tuhan dengan alam. Dikatakan zat yang jelas karena Tuhan adalah hak atau benar yang berarti terang. Menurut Ibnu Miskawayh, entitas yang mancar dari Tuhan ialah akhi fa'al atau akal aktif. Akal aktif ini tanpa perantara sesuatu pun, kekal, sempurna, dan berubah. Dari akal aktif ini timbul jiwa dan dengan perantara jiwa pula timbul planet atau al-falak. Pancaran yang terus-menerus dari Tuhan dapat memelihara tatanan di alam ini. Jika pancaran Tuhan dimaksud terhenti, maka berakhirlah kemawujudan dan kehidupan di alam ini. 2. Teori tentang manusia.
Menurut pandangannya, manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataannya manusia memiliki daya pikir. Berdasarkan daya pikir tersebut, manusia dapat dibedakan dan manusia yang kemanusiaannya paling sempurna ialah mereka yang paling benar cara berpikirnya serta yang paling mulia usaha dan perbuatannya. Selain itu, Ibnu Miskawai berpendapat bahwa untuk mewujudkan kebaikan, manusia harus membina kerjasama. Usaha untuk mewujudkan kebaikan merupakan indikator dari tingkat kesempurnaan dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Teori tentang akhlak. Dalam konsepsi Ibnu Miskawai, akhlak adalah suatu sikap mental atau halun in nafs yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Keadaan suatu jiwa ini terbagi kepada dua, ada yang berasal dari watak atau temperamen dan ada yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan kata lain, tingkah laku manusia mengandung dua unsur, yaitu unsur watak naluri dan unsur usaha lewat kebiasaan dan latihan. Miskawai menolak pendapat sebagian pemikir Yunani yang mengatakan bahwa akhlak itu tidak dapat berubah karena ia berasal dari watak atau pembawaan. Baginya, akhlak itu dapat selalu berubah dengan kebiasaan dan latihan serta pelajaran yang baik. Karena kebanyakan anak yang hidup dan dididik dengan cara tertentu dalam masyarakat, ternyata mereka berbeda secara mencolok dan menerima nilai-nilai luhur. Jika dititik dari sudut akhlak mulia, manusia sangat berbeda. Ada yang lebih dekat dari hewan dan ada pula yang lebih dekat kepada malaikat. Di antara dua tingkatan yang bertolak belakang ini, terdapat sejumlah besar tingkat lain di mana semua orang dapat dikelompokkan. Jadi, manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan menghilangkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Dari sinilah terletak tujuan utama dari agama, yakni mengajarkan sejumlah nilai-nilai akhlak mulia agar mereka dapat menjadi baik dan bahagia dengan melatih diri menghayati. Untuk mengetahui dasar-dasar akhlak, Ibnu Miskawai memberi beberapa prinsip, yaitu: pertama, tujuan ilmu akhlak adalah membawa manusia kepada kesempurnaan. Berbeda dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, kesempurnaan manusia terletak pada pemikiran dan amal. Kedua, kelezatan inderawi hanya sesuai dengan hewan, tidak dengan manusia. Bagi manusia, kelezatan akali adalah yang lebih sesuai dengan martabatnya. Ketiga, anak-anak harus dididik berdasarkan akhlak mulia, disesuaikan rencananya dengan urutan daya-daya yang mulai lahir padanya. Jadi, dimulai dengan jiwa keinginan, lalu jiwa marah, dan akhirnya jiwa berpikir. Rencana pendidikan dimulai dengan adab makan, minum, dan pakaian atau jiwa keinginan, lalu sifat-sifat berani dan daya tahan atau jiwa marah, dan akhirnya sifat bernalar, sehingga akhlak dapat mendominasi segala tingkah laku atau jiwa berpikir. Dari beberapa teori tersebut, teori yang dapat diikuti adalah sebagai berikut. Pertama, teori ketuhanan. Karena menurut Ibnu Miskawai, Tuhan Esa dalam segala aspek, tidak terbagi-bagi dan tidak satupun yang setara dengannya. Meski demikian, konsep emanasi yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawai yang menyatakan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah pancaran dari Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, alam semesta adalah makhluk murni yang diciptakan oleh Tuhan tanpa melalui proses pemancaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, teori manusia. Manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Dan manusia yang kemanusiaannya paling sempurna ialah mereka yang paling serta yang paling mulia usaha dan perbuatannya. Selain itu, Ibnu Miskawai berpendapat bahwa untuk mewujudkan kebaikan, manusia harus membina kerjasama. Pemikiran Ibnu Miskawai tentang akhlak memang monumental dan cukup mempengaruhi dunia pendidikan. Akan tetapi, dalam proses
Akan tetapi dalam proses penjelasan teorinya, Ibnu Miskawayh tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.